Terpujilah namamu Bapa di dalam amarah dalam minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa. Kau telah memelihara kami, melindungi, menyertai dalam perjalanan kami sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, Kau mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kau Allah yang layak sembah, Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau Allahku yang layak diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Mari jawab setiap hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan urapanmu yang baru. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus atas kami semuanya, Roh sukacita memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersatu berdoa bagi Ibu Gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan Yesus, memberikan damai sejahtera, sukacita senantiasa. Juga berkati putra putri, cucu menantunya, bahkan cicitnya. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati pemain musik, song leader, singer, memberkati semuanya yang hadir pada saat ini, baik dari atas maupun di bawah. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih pimpin kami Tuhan di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Oh. Kau satu berkati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Tiba saja kita akan menerima firman Allah, kita seruan hati pikiran kita. Kita akan selalu memuji Tuhan percaya. Haleluya Yesus. Mari semua bangkit berdiri. Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera
Kami telah banyak memuji dan besarkan nama-Mu. Kiranya setiap puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik, Tuhan. Biarlah benih yang tertabur tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah itu bertumbuh dan menghasilkan buah, dan dapat mempermuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan yang khusus yang asal dari surga. Taruh perkataan yang benar di mulut hamba-Mu untuk menyatakan rahasia Injil kerajaan surga kepada jemaat-Mu. Apa yang Bapa mau, apa yang Bapa rindukan, Bapa utarakan kepada setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Karena firman sangat memulihkan kehidupan kami, memberi jalan keluar bagi kami, sangat memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap bertahan sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena firman itu adalah penting di dalam setiap kehidupan kita. Seorang raja besar Israel yang kedua, Daud, di dalam Mazmurnya dikatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betapa pentingnya firman Tuhan itu bagi seorang raja yang berkuasa. Raja Daud ini, dia berkata, perintah-Mulah itu, perintah Tuhanlah yang membuat dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Karena perintah itu tetap ada di dalam hidup Daud. Dia berkata, aku lebih berakal budi daripada orang-orang para pengajarku. Karena apa? Dia memegang perintah-perintah Tuhan. Dia merenungkan perintah-perintah itu siang dan malam, yaitu firman Tuhan. Pada saat ini yang akan kita dengar, akan kita nikmati bersama-sama. Kata Daud juga berkata, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, karena aku memperhatikan, memegang kitab-kitab. Betapa pentingnya firman Tuhan ini bagi kita. Biarlah kita menghormati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau menyediakan tanah yang terbaik bagi firman Tuhan, sehingga benih yang tertabur itu boleh tertanam dan kita terima dengan baik dan boleh bertumbuh dengan baik pula. Kita akan belajar di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Saya undang bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini, satu ayat ini bersama-sama, dan kita akan aminkan bersama-sama di dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Kita baca 2-3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan mengingatkan kita pada malam jam hari ini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Tuhan tidak menginginkan kita berbuat jahat kepada Tuhan. Jahati Tuhan. Dengan apa, saudara? Mereka meninggalkan aku. Tuhan tidak ingin kita meninggalkan Tuhan, karena itu akan dikatakan oleh Tuhan berbuat jahat kepadamu. Dan yang kedua, sumber air kita katakan mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Tuhan adalah sumber air yang hidup, sumber dari segala sumber, sumber berkat, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber dari segala sumber apapun juga. Dikatakan yang kedua adalah untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saya punya sumur di rumah. Memang air saya bukan air ledeng tetapi air sumur. Kan setiap hari menimba. Dan timba ini bocor, saudara. Bocornya pertama sedikit dan itu ditempel sama adik saya. Karena kalah dengan air, bocornya terlalu banyak, sehingga pada saat ponakan saya menimba itu cepet-cepetan. Pada saat mengambil air cepet-cepet diangkat. Karena apa? Bocornya terlalu
Sehingga pada saat itu capek, cepet-cepet ngangkat air, dapatnya sedikit. Kata ponakan saya, koyok lomba ngisi air dalam botol, ya karena cepet-cepetan ngangkat air itu karena bocor. Sampai di atas sedikit air yang didapat karena apa? Bocor. Seperti ini Tuhan mengingatkan kita bahwa pada saat kita berbuat jahat kepada Tuhan, yang pertama adalah meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah menggali kolam bagi mereka sendiri, bagi diri kita sendiri, yakni kolam yang bocor, yang sia-sia. Karena di dalam Amsal dikatakan bahwa percayalah Tuhan dan segenap hatimu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita kadang-kala mempunyai pengertian kita sendiri. Oh, menurutku ini loh benar. Seperti menggali kolam bagi diri kita sendiri. Padahal itu salah, saudara. Pada saat kita tidak berbalik kepada Allah yang sumber dari segala sumber segala sesuatu, dengan meninggalkan Dia menurut keinginan kita sendiri, menurut kebijaksanaan kita sendiri, menurut akal kita sendiri, kita seperti menggali kolam yang bocor. Di apa-apapun airnya tetap mengalir dan akhirnya sia-sia. Berbuat jahat, meninggalkan Tuhan. Ada 3 perkara. Yang pertama adalah meninggalkan Tuhan dengan cara meninggalkan tanggung jawab. Ada suatu cerita. Yang pertama adalah meninggalkan tanggung jawab, berbuat jahat kepada Tuhan. Ada suatu cerita di dalam perjanjian lama, yaitu tentang Yunus, saudara. Kita tahu, sering kita dengar, apalagi anak-anak sekolah dulu sudah hafal. Yunus ini diberitakan Tuhan, pergilah ke suatu bangsa yang besar, ke kota yang besar bernama Niniwe, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kota ini besar, penduduknya banyak, tetapi kejahatannya juga begitu merajalela. Sehingga Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan bahwa Tuhan akan menunggang-balikan kota Niniwe ini, karena kejahatannya sampai terdengar pada Tuhan. Pada saat itu Yunus meninggalkan tanggung jawabnya karena ketakutan. Niniwe kota yang besar, kejahatannya begitu luar biasa. Gurung-gurung aku berbuat, mereka juga bisa membunuh aku. Karena ketakutannya, Yunus meninggalkan tanggung jawabnya. Dia pergi ke Tarsis, disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Setelah dia naik kapal, dan setelah itu datanglah angin, badai, topan menimpa kapal di mana Yunus berada. Tetapi Yunus karena meninggalkan tanggung jawab seperti enteng, meninggalkan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya, dia turun ke dek paling bawah dan dia tidur dengan nyenyaknya. Padahal kapal itu diombang-ambingkan oleh badai yang luar biasa, sehingga mereka yang ada di kapal itu menjerit kepada Allah mereka masing-masing. Muatan dibuang ke laut semuanya, jangan sampai kapal ini tenggelam. Tetapi kapal ini tetap terombang-ambing, begitu luar biasa terkena angin. Akhirnya nakoda ini turun ke bawah menemui Yunus. Enaknya kamu kok tidur dengan nyenyak di sini? Kita loh akan mati, kita akan binasa. Berdoalah kepada Tuhan, kepada Allahmu. Pada saat itu orang-orang takut dan berkata, mungkin ada orang yang bersalah kepada Tuhan. Ayo kita buang undi. Akhirnya kena undi Yunus, karena memang Yunus yang bersalah, meninggalkan tanggung jawabnya, menjauh daripada Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan, meninggalkan tanggung jawabnya sehingga pergi ke Tarsis. Akhirnya saudara yang dibuang undi ya kena Yunus. Akhirnya siapakah kamu? Apa yang kamu perbuat sehingga Tuhan menghukum kita seperti ini? Kata Yunus, memang aku bersalah kepada Tuhan. Apa yang kita harus perbuat kepadamu karena aku bersalah kepada Tuhan? Lemparkanlah aku ke laut. Karena orang-orang ini mau sore melemparkan orang, ya, seperti membunuh orang. Tapi Yunus berkata, lemparkanlah aku ke laut, maka laut ini akan reda. Dan akhirnya saudara, Yunus dilemparkan ke laut. Laut itu reda karena yang membuat masalah adalah Yunus. Tuhan tetap mengasihi Yunus, membuat Yunus untuk berbalik kepadanya. Karena Yunus telah meninggalkan tanggung jawabnya, akhirnya disuruhlah ikan besar untuk menangkap Yunus, menyimpan dalam perutnya 3 hari 3 malam. Di saat Yunus disimpan di perut ikan besar itu, Yunus berdoa, ya Tuhan,
pada saat jiwaku lemah, jiwaku lesu, aku teringat kepada Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan dan doaku sampai kepada Tuhan karena keselamatanku asalnya daripada Tuhan. Yunus bertobat di dalam perut ikan itu. Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan itu untuk melemparkan Yunus ke darat. Setelah itu Yunus bertobat kembali kepada Tuhan dan dia berjanji akan melaksanakan, akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Perintah Tuhan sama, pergilah ke Niniwe, ke kota besar itu, kabarkanlah bahwa Tuhan akan menghukum kota itu. Dan Yunus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, Niniwe itu luar biasa jahatnya orang-orang di dalamnya. Tapi pada saat Yunus bernubuat 40 hari lagi Tuhan akan menghukum kota ini karena kejahatan mereka. Lo dengar-dengaran, wih, orang nabi yang mengatakan bahwa 40 hari Tuhan akan menunggang balikan bangsa ini. Mereka langsung bertobat, saudara. Padahal pikiran Yunus, nggak mungkinlah mereka sudah jahat. Mereka sudah berbuat yang melebihkan, menyakiti hati Tuhan. Tapi pada saat itu, setelah Yunus bernubuat di daerah Niniwe, semua bertobat. Sampai rajanya mendengar apa? Ada seorang nabi yang berkata bahwa 40 hari akan ditunggang balikan Niniwe. Raja ini merendahkan diri, menyuruh memerintahkan semua ternak, sapi, kambing semuanya harus berpuasa, nggak boleh makan. Semua masyarakatnya, rakyatnya harus berpuasa, berkabung sampai Tuhan meredahkan amarah Tuhan supaya kita tidak dihukum. Akhirnya Tuhan menyesal karena nubuat Yunus. Dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Niniwe diselamatkan. Tuhan tidak jadi menunggang balikan Niniwe karena Yunus mau melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai karyawan, kita yang punya tanggung jawab untuk di dalam pekerjaan. Kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang menjadi tugas kita. Sebagai ayah di dalam keluarga, bertanggung jawab atas keluarganya, atas istri dan anak-anaknya. Sebagai anak yang bersekolah, yang berkuliah, bertanggung jawab atas kuliah dan sekolah mereka. Sebagai seorang perempuan, seorang ibu, sebagai pendamping dari suaminya, bertanggung jawab dalam keluarganya. Setiap kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Sebagai pelayan Tuhan, bertanggung jawab dalam pelayanan kita, supaya kita tidak malas. Itu tanggung jawabku, harus yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah mendapat sokongan dari yang kuat, saling membantu satu dengan yang lain, bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kita miliki. Mungkin kita di dalam kampung sebagai jemantik, sebagai ibu PKK, sebagai apapun juga Pak RT, mungkin punya tanggung jawab. Kita lakukan tanggung jawab itu dengan mata yang senantiasa tertuju pada Tuhan. Ada suatu cerita di mana bahwa kemarin saya dapat kiriman dari saudara saya, kiriman dari YouTube. Dia ada seorang jemaat datang kepada pendetanya. Pak Pendeta, besok aku gak gereja ini lagi. Loh, kenapa? Kata pendeta ini. Karena aku lihat di dalam gereja itu loh, orangnya pada saat beribadah itu lihat HP, bergosip, hidupnya gak benar, munafik. Terus aku gak mau ke gereja lagi. Terus pendeta ini berkata, Ibu, sebelum ibu keluar dari gereja ini, saya mau minta ibu melakukan satu hal. Apa Pak Pendeta? Pak Pendeta ini ambil gelas, diisi air. Ibu, air penuh ini dalam gelas, ibu pegang. Dan ibu keliling gereja ini 2 kali. Jangan sampai air di dalam gelas ini tumpah. Pada saat itu ibu ini melakukan. Sebelum ibu meninggalkan gereja ini, dia melakukan. Sambil membawa gelas, dia mengelilingi gereja itu 2 kali. Setelah sampai 2 kali, dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah mengelilingi. Ibu, apa yang ibu lihat? Kata jemaat ini berkata, saya nggak bisa lihat apa-apa Pak Pendeta, karena saya terlalu fokus melihat air di dalam gelas ini, jangan sampai tumpah. Ibu nggak melihat orang-orang bergosip,
Ibu nggak melihat orang-orang yang hidup tidak benar, nggak melihat. Ibu nggak melihat orang-orang yang main HP, nggak melihat, karena saya fokus kepada air di dalam gelas ini jangan sampai tumpah. Demikianlah ibu kalau beribadah. Biar orang itu main HP, biar orang itu bergosip, biar orang itu nggak benar hidupnya, tetapi pada saat ibu fokus memandang Tuhan saja, tidak memandang kanan kiri, ibu memandang Tuhan saja, maka air di dalam gelas itu tidak tumpah. Anugerah yang Tuhan berikan tidak akan kosong mengalir seperti kolam yang bocor yang tidak ada air. Urapan Tuhan tetap penuh, kasih karunia Tuhan tetap penuh, karena mereka di dalam Roma dikatakan bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap pribadi lepas pribadi bertanggung jawab kepada Allah, baik main HP di gereja, baik bergosip, baik berbuat jahat. Pada saat kita memandang kepada Tuhan, beribadah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Di setiap Jumat dikatakan komen pujian, jangan memandang kiri kanan. Pada saat kita memandang ombak yang besar, Petrus pun tenggelam. Tetapi pada saat dia memandang Tuhan, dia tetap berjalan di atas air dan dapat mengatasi gelombang yang luar biasa. Saudara, dalam pandangan kita tetap kepada Tuhan. Tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Kalau dulu saya ingat, kalau ibu saya memperingatkan ayah saya, Pak, nang gereja, nanti nang biar nang gereja itu masuk surga. Aku nunut awakmu ae, aku gandol awakmu, ya. Surga gandol awakmu, surga nunut neraka itu enggak berfungsi di dalam kekristenan. Surga nunut neraka katut, lek bojone masuk surga, sing wedok melok katut, suaminya nggak bisa. Keselamatan itu tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Anak tidak dapat menolong orang tua tidak dapat menolong anak. Pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Kita tidak dapat pada saat kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam pengadilan tata Kristus, kita tidak dapat menolong saudara kita, menolong anak kita, menolong suami kita, menolong istri kita, tidak dapat, karena setiap manusia itu bertanggung jawab pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan, jangan tinggalkan itu. Dengan mata yang tertuju pada Tuhan, kita tetap melaksanakan tanggung jawab itu dengan setia. Seperti cerita ilustrasi talenta, saudara, itu tentang tanggung jawab. Pada saat seorang tuan ini pergi ke luar negeri, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Pada saat tuan itu datang, dia minta pertanggungan jawab dari hamba-hamba yang sudah diberi kepercayaan dengan talenta yang diberikannya. Yang 5 berkata, Tuhan, aku telah menjalankan talenta yang Engkau berikan kepadaku, 5 ini menjadi 10, berlipat kali ganda. Yang 2 juga begitu, Tuhan, aku telah menjalankan talenta ini, yang 2 ini menjadi 4. Kata Tuhan ini, baik sekali perbuatan hambaku yang setia. Engkau yang setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dipercaya. Tetapi yang menyimpan 1 talenta, saudara, dia berkata, enak tuanku itu, kok enak mengambil keuntungan dari apa yang sudah diberikan kepadaku. Maka dia takut, disembunyikanlah talenta itu di tanah. Dan pada saat Tuhan ini datang, Tuhan ini loh, aku tahu adalah Tuhan yang kejam, aku kembalikan talentamu 1 ini. Akhirnya Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Diberi 1 talenta karena Tuhan ini tahu orang ini mampunya 1 talenta. Kalau aku beri 2 malah gak berkembang, aku beri 1 terus gak iso berkembang lagi. Engkau hamba yang jahat dan malas. Tuhan tahu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Asalkan kita tidak meninggalkan Tuhan, biar kita tidak meninggalkan tanggung jawab kita. Sebagai apa yang dipercayakan kepada Tuhan kepada kita lakukan dengan mata yang hanya tertuju kepada Tuhan.
sumber dari segala sumber segala sesuatu. Yang kedua, meninggalkan kasih yang mula-mula. Pada saat jemaat di Efesus, kalau kita kemarin ikut retreat ya, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa, di mana jemaat ini digembalakan oleh Paulus dan Yohanes. Jemaat yang luar biasa. Tuhan memuji kesetiaan jemaat Efesus. Tapi di dalam Wahyu dikatakan, aku tahu kesetiaanmu, engkau sabar, engkau tidak pernah lelah, tetapi aku mengecam engkau. Karena apa saudara? Engkau terlalu dalam jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah kasihmu yang mula-mula. Dulu menyala-nyala di dalam Tuhan, menyala-nyala dalam pelayanan. Pada saat cinta kita yang mula-mula, biarlah itu kita lakukan, mempunyai cinta yang mula-mula. Pada saat saya melayani sekolah minggu, ada Mbak Bulan konseling dengan saya, sharing dengan saya. Pada saat itu dia berkata, Mbak Ayu, kalau di dalam mesbah keluarga saya senantiasa berdoa supaya jemaat Galilea itu mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, mempunyai roh yang menyala, mencintai hal-hal yang rohani. Kita senantiasa berdoa supaya kita tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau dulu pasangan suami istri kasihnya yang mula-mula mengejar pasangannya begitu luar biasa, dengan rayuan-rayuan gombanya. Kalau saya akui, perempuan tuh walaupun kadang-kadang aku loh gak senang dirayu, padahal suka saudara. Ya, kalau dirayu tuh ada perasaan tersendiri gitu loh. Wong saya aja ada perkataan, tanpamu aku adalah butiran debu. Luar biasa saudara. Ya, seperti merayu pasangannya, dia berkata, gunung akan kudaki, melip saudara, gunung akan kudaki pada asam urat. Laut akan kuseberangi pada esok renang. Ya, perkataannya muluk seperti kapuk, ya itu songo ya saudara. Tapi adalah pada akhirnya pus kucing cilik meong saudara. Gak ada artinya. Kadang-kala jengkel ya, gak dianggap lagi, tidak ada cintanya yang mula-mula. Biar kita punya cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Dulu saya itu juga anak sekolah minggu saudara. Ada guru sekolah minggu saya, Bu Lea dan Ibu Gembala. Itu guru sekolah minggu saya. Setelah remaja, kan meninggalkan sekolah minggu, remaja, ikut badan remaja. Saya itu rindu melayani sekolah minggu. Saya itu rindu. Nah, pada saat itu kakak-kakak saya melayani sekolah minggu. Nah, saya itu ingin gitu loh, kok rindu menyala-nyala, ada cinta yang mula-mula, ada kasih yang mula-mula, ingin melayani berkobar-kobar. Pada saat itu Tuhan, aku kok rindu sih menjadi guru sekolah minggu. Pada saat itu saudara, ya bukan mulus pelayanan itu. Pada saat saya rindu, saya sampaikan kepada kakak saya, kakak saya kan yang ngajar sekolah minggu. Lah ya ayo melok guru sekolah pelayan sekolah minggu, aku tak melok. Nah, bisa di dalam hati menjadi batu sandungan. Saya mundur lagi ya, nggak mau saya mematahkan semangat. Walaupun satu rumah, satu petarangan ya saudara, iso bentet ya, untuk satu petarangan iso bentet saudara ya. Tetapi pada saat kita tidak meninggalkan kasih mula-mula, ada saatnya Tuhan menyatakan itu. Suatu saat saya dijadikan guru sekolah minggu, diajak kakak saya, ya, ayo melok sekolah minggu. Saya senang saudara, kan ada kasih yang mula-mula ingin lebih lagi melayani Tuhan. Pada saat ini saya ditinggal oleh partner saya, ditinggal sendiri jadi guru sekolah minggu. Dulu banyak guru sekolah minggu untuk melayani sekolah minggu. Tinggal saya sama Mbak Vita, kadang-kadang yang Mbak Lucy bantu. Saudara, dulu saya sama partner saya rekan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu banyak sekali. Biar kita tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Jangan seperti jemaat yang di Efesus. Kasih kita kepada saudara kita, kasih kita kepada suami kita, kasih kita kepada istri kita, kasih kita di dalam pelayanan, biar kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Tidak meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Jangan sampai kita itu menyala-nyala dalam Tuhan itu padam saudara. Kan dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan dan layani
berkobar-kobar dengan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Yang ketiga adalah meninggalkan sumber berkat, yaitu Tuhan, di mana dikatakan mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Sumber berkat adalah Tuhan. Kalau kita melihat setiap hari orang itu ingin kaya, bekerja luar biasa sampai melupakan Tuhan. Wes, aku gak penting Tuhan, aku penting mencari harta kekayaan, aku penting untuk masa depan anak-anakku, aku penting untuk mengusahakan masa depan keluargaku, sehingga melupakan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Menggali kolam bagi pikirannya sendiri. Pokoknya aku kerja keras, aku bisa sugih, aku bisa berkuasa, aku bisa berbuat sesuai dengan kehendak hatiku, maka aku bisa aman, tentram, seperti dikatakan contoh di dalam firman Tuhan. Keluarga daripada Naomi, saudara tahu, Naomi dan keluarganya, Bapak Elimelek dan Naomi, mempunyai anak dua, Mahlon dan Kilion. Pada saat di dalam kampungnya, yaitu Betlehem Yehuda, mengalami kelaparan, dia melarikan diri. Padahal Betlehem Yehuda itu adalah kota roti, kota yang diberkati Tuhan. Karena kelaparan, melarikan diri ke Moab, ke negara asing, menjadi perantauan. Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion anaknya berangkat ke Moab. Sesampai di Moab, dia hidup di sana sampai mempunyai mantu orang Moab, Orpa dan Rut. Pada saat itu Elimelek meninggal, kepala keluarga meninggal, diambil Tuhan. Setelah itu anaknya yang dua, Mahlon dan Kilion, meninggal juga. Tinggal mantu Rut dan Orpa bersama Naomi. Akhirnya Naomi kembali karena dia mendengar, oh, Betlehem Yehuda sudah dipulihkan, gak kelaparan lagi. 10 tahun dia merantau di negara asing, yaitu Moab. Dia akan kembali ke Betlehem Yehuda, ke kampung halamannya. Pada saat itu dia membawa menantunya. Setelah di tengah jalan dia berkata, aku wis gak iso duwe anak meneng, wis kamu kawino. Pada menantunya ini, kawino ke negaramu, kembali ke negaramu. Jangan mengikuti aku wis janda gak duwe apa-apa, wis melarat. Orpa nurut tinggal, tetapi Rut gandol lagi kepada mertuanya. Dia tidak mau pergi dari orang tuanya ini. Sehingga pada saat Rut dan Naomi kembali ke kampung halamannya, kembali ke kota roti, yaitu Betlehem Yehuda yang ditinggalkannya, semua orang heran, loh, iku lah Naomi, biyen soge. Saiki kok koyo ngono Naomi, wis gak duwe apa-apa, tambah gawa menantu siji. Dan akhirnya Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi. Dengan tangan penuh aku keluar dari kampung halamanku. Dengan tangan kosong aku dipaksa Tuhan untuk pulang ke kampung halamanku. Saudara, panggillah aku Mara, karena segala yang pahit aku alami. Dengan tangan penuh, dengan kekayaannya dia meninggalkan Betlehem, kota roti, ke negara asing. Kehilangan suami, kehilangan anaknya, digandoli mantu satu, sehingga dia terlalu pahit itu kembali kepada kampung halamannya. Dia sadar bahwa pada saat dia meninggalkan sumber air yang hidup itu, dia akan kehilangan segala-galanya. Pada saat kita mengandalkan pikiran kita, ngene ae aku bisa sugih. Kalau dulu, kalau mungkin ada sekarang masih ada yang kolot-kolot cari pesugihan di Gunung Kawi, masih banyak. Ningu toyol masih banyak, ya. Jalan goyang ya masih banyak. Kakak saya di Delta itu kalau jaga itu kalau gane ono jalan toplak-toplak, ya kakak saya kan jadi satpam di Delta. Toplak-toplak kepalanya manusia, ya setan, saudara. Oh, paling pesugihan jalan goyang, ya, jalan goyang. Terus ada lagi penglaris, kalau punya toko biar laris. Itu cara manusia begitu. Tetapi sekarang saudara, karena media elektronik, multimedia itu sudah maju, lain lagi. Ingin cari tawanan luar biasa. Kalau kita buka HP, pinjam uang 50 juta, 100 juta, tawari saudara, penjol
ingin mendapatkan uang dengan cepat, penjol, game online. Oh, itu luar biasa. Teman saya itu gesek tunai saudara. Dengan cara seperti itu mendapatkan uang dengan mudah. Shopee letter, gak apa-apa bayar meneh bulan depan. Pakai Shopee letter, aku laku atau apa saudara. Begitu luar biasa penawaran-penawaran ya. Sampai teman saya itu ada teman saya sales itu ya. Lah apa ini kok gak bayar-bayar? Saya kan bagian periksa utang dulu ini, lah apa ini gak bayar-bayar? Ternyata kena itu kebulet game online, judi online, sehingga uang konsumen dipakai saudara. Itu terjadi karena ingin mendapatkan berkat dengan akal mereka sendiri, ikut game online, ikut investasi bodong ya. Banyak sekali pengaruh-pengaruh di multimedia yang begitu luar biasa. Sampai teman-teman saya ya, kalau di dalam otomotif saya kan kerja di otomotif. Kalau leasing itu, leasing pendanaan, kalau dia mensurvei ada konsumen yang ingin kredit itu, disurvei saudara, ngeling sekarang pada saat KTP NIK-nya dilihat, oh rekodnya jelek, punya apa? Nggak bisa bayar utang di BRI, macet kartu kreditnya, bisa lihat saudara, ngeling semuanya rekodnya. Ganti ACC. Sekarang begitu. Lihat link daripada KTP itu bisa kelihatan. Oh, ini senengannya utang HP gak bayar ya. Online kan biasa, utang sebarang kali bisa ya. Ingin mendapatkan berkat dengan cara apapun juga. Saat ini terlalu mudah. Kalau orang yang pinter komputer, pinter HP, pinter menjalankan multimedia terlalu mudah. Pengaruh-pengaruh ingin mendapatkan uang secara cepat, begitu luar biasa, tanpa kembali pada sumber air yang hidup yaitu Tuhan, sumber dari segala berkat. Kalau kita mencari pipanya aja, saudara, seperti tadi penjol lah, apa gestun lah, apa judi online, game online, ya investasi bodong, apapun juga itu, tanpa kembali kepada sumber pemberi berkat, tanpa mencari sumber pemberi berkat yaitu Tuhan sendiri. Di dalam Amsal dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah itu loh tidak menambahinya. Kalau Tuhan memang menghendaki engkau kaya, engkau pasti kaya saudara. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya yatim piatu, tidak meninggalkan, membiarkan anaknya meminta-minta roti. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau mengimani firman ini, kita tidak akan terikat oleh hal-hal yang dapat menjerumuskan kita untuk meninggalkan sumber air yang hidup yaitu Tuhan sendiri. Jangan kita berbuat jahat kepada Tuhan, karena Allah mengasihi saudara, mengasihi saya. Allah tidak ingin kita meninggalkan Dia untuk menggali kolam bagi diri kita sendiri yang bocor, yang tidak dapat menahan air, yang pada akhirnya sia-sia. Tapi Tuhan mau hidup kita terjamin di hadapan Tuhan, karena senantiasa kita menjadikan Tuhan sumber dari segala sumber kehidupan kita. Dia sumber segala berkat. Dia membuat kasih kita yang mula-mula itu tetap ada dan menyala-nyala. Keharmonisan itu tetap ada dalam keluarga kita. Kita mengasihi anak-anak kita, kita mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua. Karyawan menghormati tuannya. Biar kita doakan tuan-tuan itu menghormati, mengasihi karyawan-karyawan, peduli pada karyawan-karyawannya. Kita sanggup dapat melakukan segala perkara pada saat kita tidak meninggalkan sumber air yang hidup yaitu Tuhan sendiri. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Allah yang sanggup memberikan segala sesuatu, menjamin hidup kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan. Dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Nantiasa kita tetap mencintai Dia, mengasihi Dia, setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga.
Biarlah mata kita tetap hanya berfokus kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Karena Tuhan terlalu banyak berbuat untuk kehidupan kita. Berkali-kali Dia menolong kita. Berkali-kali Dia menguatkan kita. Dia terlalu banyak mengasihi kita, memberi jalan keluar bagi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Pujikan pujian ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita tetap mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, selagi ada waktu bagi kita untuk melakukannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman. Haleluya. Glory, glory.
kita dalam doa. Hal-hal yang sangat teramat. Kembalikan ini saksikan terima kasih. Ya Allah Tuhan, kebenaran firman selalu mengingatkan kepada kami supaya kami tidak berbuat jahat, supaya kami selalu setia, supaya kami selalu cinta pada Engkau, karena Engkau cinta pada kami. Terima kasih. Cukup dari mata memberkati hamba-Nya Pak ya. Berkati kesehatan kehidupannya, kesehatan keluarga. Kalau Tuhan memberkati dalam setiap layanan. Bapak memberkati kami semuanya, Tuhan mendengarkan kami. Jadikanlah kami orang yang selalu bisa melaksanakan, tidak takut akan menyebarluaskan kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya di bawah. Tambah-tambahkan kesehatannya Tuhan, memberkati keluarga besarnya Tuhan, anak Tuhan, dan juga Tuhan akan jemaat jalannya Tuhan memberkati. Bapak semua sudah terima kasih. Kiranya Tuhan, ketika doa dan terasa seperti kami alasannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik dalam persembahan hari ini. Mohon para pembawa pundi-pundi mempersiapkan ini. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Wulan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Kami juga
yang berharap dan setia kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Yayu yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, firman Tuhan yang menyembuhkan, yang menghibur, ya. Biar Tuhan memberkati Ibu Yayu, memberkati kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya, dan terlebih memberkati pelayanannya. Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita patut bersyukur karena kita sehat, ya. Kita diberi anugerah yang terbesar daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan karena kita sehat. Pengumuman selanjutnya, jadwal ibadah seperti biasa, Minggu pagi 7:30 sekolah minggu, Minggu ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Di musik Tuhan memberkati, LCD sound system Tuhan memberkati, serta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin, jadilah upaya kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, ya. Terima kasih atas doa-doanya, rombongan yang retreat. Tuhan sudah beri sukacita, beri keselamatan, sehingga pada malam hari ini pun kita boleh datang ke tempat ini untuk memuji nama Tuhan kembali. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Benar kau lihat
menyembah kehadiran-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur firman-Mu malam jam ini mengingatkan kami, menyadarkan kami agar supaya kami tidak meninggalkan Tuhan, agar supaya kami tetap dekat dengan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan ini diberkati oleh Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta isinya. Terima kasih. Berdoa bagi hamba Yayu yang saat ini Tuhan berdayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam kesehatan, berkati di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Serahkan firman-Mu kepada kami semua anak-anak yang hadir malam jam ini, bahkan kepada anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan pekerjaan GP Galilea serta kegiatannya. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak tidak hadir saat ini. Tuhan rawat mereka yang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah sembuh. Bagi budaya yang kesehatannya terganggu, Tuhan sudah sembuhkan saya. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang kos Tuhan, yang ujian, yang skripsi, yang praktek, yang makan. Kiranya Tuhan tambah semangat belajar, dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil, memberkati orang tua mereka masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, yang di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Kiranya Tuhan selalu melindunginya. Kami berdoa bagi keamanan yang ada. Tuhan beri kekuatan dan rasa tanggung jawab, memberkati pekerjaan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat, banyak sekali. Bahkan kita Surabaya, Tuhan, kiranya lingkupi dengan kuasa darah Tuhan, di kekuatan, kesehatan, untuk menolong banyak orang yang sakit, banyak orang yang berkurangan sakit, supaya mereka ditolong oleh para dokter, medis, dan perawat. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa persembahan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang setia, memberkati yang selalu setia, memberkati akan persembahan mereka Tuhan, untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan yang agung di GP Galilea. Yang belum mengerti persembahan, kiranya Tuhan memberi pengertian supaya diberi kelimpahan oleh Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa negara Indonesia kami yang tercinta, dan tetap berdasarkan mereka Pancasila selama-lamanya, sehingga hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan boleh leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat dibakar di sana. Demikian juga anak-anak Tuhan di tempat mereka boleh dipakai Tuhan untuk bawa jiwa, kursi-kursi yang kosong di gereja Galilea, baik yang di bawah maupun yang di atas, sehingga nama Tuhan jaga yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Memberkati Bapak Presiden kami, memberkati Bapak Presiden kami yang terpilih, dan tetap melayani menurut akan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang hadir pada saat ini.
Tuhan mengetuk datang mereka masing-masing. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah menguatkan, yang ada masalah Tuhan sudah melepaskan beban mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, cukup dan terima kasih berkati para petugas di tempat ini. Anak-anak Tuhan melayan pekerjaan supaya bersemangat. Senantiasa Tuhan diberi kekuatan oleh Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Kami perlu kekuatan pada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak kuat. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Kasihani kami Bapa lah yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kami jemaat di tempat ini semua. Beri kami rukun bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga gereja tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa datang, senantiasa memuji-besarkan nama Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, malas Tuhan dijauhkan, sehingga kami boleh setia semangat Tuhan datang di dalam Ka'bah yang Maha Kudus untuk memuji-besarkan nama Tuhan, balas cinta kasih Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebentar kami akan tinggalkan ruangan yang suci ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu kami apa yang terjadi. Itulah sebabnya kami nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anak, diberkatilah orang tua, diberkati pekerjaan usaha, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatan. Karena pada kekasih-kasih Tuhan bilang dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia dan mandalah Bapa, Putra dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertakan malam jam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa kemarin sakit? Iya. Oh, tapi enak sekarang. Udah lumayan. Mama juga enak. Kalau mama masih kesulitan kaki. Oh, kaki ya. Oh, Diabetesnya. Oh, diabetes itu. Saya pulang dulu Pak. Ya.